Tanggal 26 April 1986 adalah tanggal yang akan selalu dikenang. Pada pukul 1.26 pagi, inti reaktor nomor 4 di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl di Ukraina meledak di tengah malam. Sebuah ledakan dahsyat menghantam penutup reaktor beton seberat 2.000 ton hingga terangkat hampir 15 meter ke udara. Itu adalah titik awal dari apa yang kemudian menjadi kecelakaan nuklir terburuk di dunia. Peristiwa itu ditandai dengan awan Chernobyl, yaitu gumpalan radioaktif yang melintasi sebagian besar Eropa. Bencana itu juga menyembunyikan petualangan konstruksi yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu pembangunan sarkofagus Chernobyl dan struktur pengungkung raksasa yang ada saat ini. Sebuah kisah epik radioaktif yang dimulai hanya 1 bulan setelah bencana oleh para insinyur Soviet dan sebagian selesai pada tahun 2019. Dalam episode baru Looking 4 ini, saya akan membawa Anda ke jantung lokasi konstruksi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini untuk memperlihatkan semua tantangan dari Chernobyl Arch, sebuah megastruktur yang unik di dunia. Dengan tinggi 108 meter dan bentang 257 meter, Chernobyl Arch cukup besar untuk menutupi patung Liberty, sebuah lengkungan raksasa yang struktur bajanya saja memiliki berat 25.000 ton. Dengan dimensi sebesar itu, jenis struktur seperti ini pasti akan sangat rumit untuk dibangun dimanapun. Kecuali bahwa struktur yang mulai dibangun pada April 2012 ini terletak di sebuah lokasi yang dikelilingi oleh hutan dan rawa-rawa, jauh dari pabrik-pabrik tempat bahan bangunan diproduksi, dan dengan suhu musim dingin yang bisa turun hingga minus 30 derajat. Namun kesulitan-kesulitan ini tidak sebanding dengan radioaktivitas di lokasi tersebut, yang akan sangat mempersulit pekerjaan konstruksi. Dikelilingi oleh 200 teknisi dari 21 negara berbeda, 1.200 pekerja Ukraina telah bekerja di zona eksklusi 30 km yang ditetapkan setelah ledakan. Misi mereka, membangun sebuah bangunan yang mampu menahan reaktor yang rusak dengan cara yang tahan lama dan, yang terpenting, kedap bocor. Pada tahun 1986, wilayah Chernobyl, seperti wilayah Ukraina lainnya, adalah sebuah republik sosialis Soviet, salah satu republik dari Uni Soviet, yaitu USSR. Dalam beberapa bulan setelah ledakan, para insinyur Soviet membangun sarkofagus awal dari baja dan beton untuk tujuan ini. Hanya 2 bulan setelah bencana, 90.000 pekerja mulai bekerja dari bulan Juni hingga November 1986 untuk membangun sarkofagus Chernobyl. Namun kebutuhan mendesak untuk bertindak dan sifat pekerjaan yang berbahaya menghasilkan struktur yang tidak stabil dan bocor, yang seiring waktu dan dalam kondisi cuaca buruk memburuk secara signifikan, hingga pada titik menimbulkan risiko keruntuhan yang serius, yang dapat menyebabkan penyebaran material radioaktif lebih lanjut. Kekhawatiran semakin meningkat karena 90% dari 200 ton bahan bakar yang ada di dalam reaktor pada saat ledakan masih tetap di sana. Pada akhir tahun 1990-an dilakukan pekerjaan konsolidasi untuk menangani masalah yang paling mendesak. Pekerjaan ini dimaksudkan untuk memberikan waktu jeda sekitar 15 tahun. Setelah merdeka, Ukraina memutuskan untuk mengambil pendekatan jangka panjang terhadap masalah ini dan pada tahun 2004 meluncurkan tender untuk merancang, membangun, dan mengoperasikan fasilitas penahanan baru yang aman. Beberapa perusahaan konstruksi besar merespons, tetapi pada akhirnya, Novarka, sebuah konsorsium yang dibentuk khusus oleh perusahaan Perancis Bouygues dan Vinci, memenangkan tender dengan proyek lengkungan logamnya. Tujuan dari struktur penahanan ini bukan untuk menghentikan radiasi, yang dengan cepat menjadi nyaris tak berarti seiring bertambahnya jarak, tetapi untuk mencegah kontaminasi lingkungan lebih lanjut melalui kebocoran partikel yang terkontaminasi. Untuk memenuhi peran sebagai penghalang ini, sebuah struktur baja dengan pelapis dalam baja tahan karat dirancang. Pelapis luar pada rangka melindungi reaktor yang rusak dari gangguan eksternal. Namun, penandatanganan kontrak pada bulan September 2007 menandai awal dari serangkaian kesulitan yang panjang, karena bekerja di zona radioaktif memerlukan penerapan langkah-langkah pelindungan kesehatan yang juga merupakan tantangan teknis tersendiri. Meskipun tingkat radioaktivitas sekarang hampir normal di sebagian besar zona eksklusi, masalahnya adalah sejumlah besar puing radioaktif dikubur di seluruh lokasi dalam beberapa bulan setelah kecelakaan, dan tidak ada pemetaan yang tepat mengenai lokasi pembuangan tersebut.
Jadi, bahkan sebelum memulai pembangunan gedung penahan, Novarka terlebih dahulu harus membersihkan sepenuhnya area di mana mereka berencana mendirikan lokasi kerja mereka nantinya. Sebuah area seluas 90.000 meter persegi di mana ribuan ton tanah, vegetasi, dan limbah radioaktif harus digali dan digantikan dengan pasir hingga ketinggian rata-rata 1 meter. Dan untuk lebih membatasi radiasi yang berasal dari sumber radioaktif yang kemungkinan berada di bawah lapisan yang telah dikeruk, area tersebut ditutupi dengan lempengan beton. Langkah luar biasa lain yang diambil untuk membatasi paparan para pekerja adalah mendirikan lokasi kerja bukan di sekitar reaktor yang akan ditutup, tetapi 300 meter dari reaktor tersebut. Jarak yang jauh ini memungkinkan para pekerja dapat bekerja tanpa perlengkapan pelindung khusus untuk lingkungan radioaktif. Mereka hanya dibekali masker jika terjadi insiden dan 2 dosimeter untuk memeriksa tingkat paparan mereka. Hanya setelah wadahnya selesai dibuat, barulah akan dipindahkan ke reaktor. Ini adalah tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi para insinyur Novarka, karena mereka harus memindahkan 36.000 ton secara horizontal sejauh 300 meter. Sebuah pencapaian dunia yang akan menjadikan kubah Chernobyl sebagai struktur bergerak terbesar di bumi. Untuk mencapai hal ini, kubah raksasa tersebut diletakkan di atas rel yang disebut long range, yaitu balok beton bertulang besar dengan permukaan yang dilapisi teflon. Material ini dikombinasikan dengan plat baja tahan karat di bawah kaki kubah, mengurangi gaya gesekan yang intens saat kubah didorong ke posisi akhirnya oleh dongkrak hidrolik. Dengan mempertimbangkan kekhawatiran yang sama untuk bekerja sejauh mungkin dari reaktor, sistem penahan Chernobyl dibangun dalam 2 tahap. Pertama, setengah kubah pertama dibangun, lalu ditempatkan di zona tengah di antara lokasi pembangunannya dan reaktor, agar area konstruksi tetap tersedia untuk pembangunan setengah kubah kedua. Seperti pada yang pertama, para insinyur Novarka memilih prosedur yang mengejutkan. Bukan dinding yang dibangun terlebih dahulu, melainkan atapnya. Memang, sebuah kubah sebesar ini hanya bisa stabil setelah tertutup. Itulah sebabnya bagian atasnya dibangun terlebih dahulu. Setelah selesai, atap tersebut diangkat setinggi 30 meter menggunakan menara pengangkat yang dirancang untuk mengangkat beban puluhan ribu ton. Elemen-elemen bagian bawah kemudian ditambahkan ke ruang yang tersisa di bawahnya, dan seluruh struktur kemudian diangkat lagi setinggi 30 meter. Pada akhirnya, 3 operasi pengangkatan per setengah lengkungan diperlukan. Pada tahun 2016, sebuah sistem katrol dan kerekan dipasang untuk memungkinkan sisa-sisa reaktor yang rusak dapat dibongkar. 2 derek gantung masing-masing dengan kapasitas angkat 750 ton dan panjang 100 meter juga dipasang di dalam struktur untuk membawa alat dan robot yang dibutuhkan untuk pembongkaran di masa depan. Setelah lengkungan tersebut dipasangnya perlengkapan, lengkungan itu didorong menutupi reaktor yang berjarak 330 meter. Operasi ini, yang berlangsung pada bulan November 2016, memakan waktu hampir 13 hari. Namun sistem pengungkung baru ini tidak akan sepenuhnya beroperasi hingga Juli 2019. Periode penantian yang lama ini dapat dijelaskan oleh fakta bahwa penahanan tersebut tidak dirancang hanya untuk mengurung reaktor. Tujuannya juga untuk memungkinkan sarkofagus saat ini dan sisa-sisa reaktor dibongkar dalam kondisi keamanan yang optimal. Karena radioaktivitas yang terlibat, operasi-operasi ini hanya dapat dilakukan oleh mesin dan robot. Sebenarnya, wadah penahan ini sangat besar bukan hanya karena ukuran sarkofagus yang harus ditutupi, tetapi juga, dan yang terpenting, untuk menampung mesin-mesin tersebut. Untuk memungkinkan operasi-operasi ini, Novarka membangun gedung-gedung teknis. Gedung-gedung ini berfungsi sebagai pintu akses ke lengkungan bagi personel, peralatan, dan untuk mengeluarkan produk dari reaktor yang rusak. Kedua, gedung-gedung ini menampung peralatan yang diperlukan untuk mengoperasikan fasilitas seperti ventilasi dan pasokan listrik. Terakhir, gedung-gedung ini menyediakan aula untuk persiapan dan pengkondisian produk pembongkaran sebelum dievakuasi keluar. Ketiga fungsi ini membuat gedung-gedung tersebut harus ditempatkan sangat dekat dengan bahtera, di mana radiasinya lebih intens. Karena radiasi dapat dihentikan oleh beton, dinding beton sementara pertama-tama dibangun untuk melindungi para pekerja yang bertanggung jawab membangun gedung-gedung tersebut, dan untuk membatasi waktu paparan mereka. Mereka diajarkan dan dilatih di sebuah sekolah beberapa kilometer dari lokasi konstruksi. Namun di balik lokasi konstruksi yang luar biasa ini, masih ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Kapan pembongkaran akan dilakukan? Satu-satunya kepastian adalah bahwa lengkungan penahan tersebut dijamin akan bertahan selama 100 tahun.
Menurut para ahli, waktu ini cukup untuk mengembangkan teknologi yang dibutuhkan untuk operasi pembongkaran, menemukan solusinya, sekaligus mencari dananya. Bahkan sebelum proses penonaktifan, sistem penahan tersebut sudah menghabiskan biaya hampir 1,4 miliar euro, hampir 2 kali lipat dari yang direncanakan semula. Hanya waktu yang akan membuktikan apakah lengkung raksasa ini benar-benar akan menjadi tempat peristirahatan terakhir Chernobyl. Itulah akhir dari episode kali ini. Saya harap Anda menikmatinya. Jika iya, jangan ragu untuk berlangganan saluran ini. Itu sangat membantu. Sampai jumpa lagi di Looking 4.